Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Helmi Taufik, Leni Herlina, dan Maria Ratua. Kelompok kami akan memaparkan pemerolehan bahasa kedua. Mohon teman-teman untuk dapat menyimak pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Leni Herlina. Di sini saya akan memaparkan tentang pengertian dari pemerolehan bahasa kedua. Apa sih pengertian dari pemerolehan bahasa kedua? Yang pertama itu menurut Wikipedia, pemerolehan bahasa kedua yaitu proses seorang belajar bahasa kedua di samping bahasa ibu mereka. Yang kedua itu, menurut Akadia S dan kawan-kawan, pemerolehan bahasa kedua adalah proses saat seseorang memperoleh sebuah bahasa lain setelah lebih dahulu ia menguasai sampai batas tertentu bahasa pertamanya. Sekian. Teori belajar bahasa kedua. Yang pertama, empirisme dalam teori belajar bahasa kedua. Yang pertama, teori belajar behavioris bersifat empiris, didasarkan atas data yang telah diamati. Yang kedua, kaum behavioris berpendapat bahwa proses belajar pada manusia sama dengan proses belajar pada binatang. Yang ketiga, kaum behavioris menganggap bahwa proses belajar bahasa adalah sebagian saja dari proses belajar pada umumnya. Yang keempat, menurut kaum behavioris, manusia tidak memiliki potensi bawaan untuk belajar bahasa. Yang kelima, yaitu kaum behavioris berpendapat bahwa pikiran anak merupakan tabula rasa atau kertas kosong yang akan diisi dengan asosiasi antara S dan R. Yang keenam, menurut pandangan mereka, semua perilaku merupakan respon terhadap stimulus. Perilaku tersebut terbentuk dalam rangkaian asosiatif. Yang ketujuh, belajar adalah proses pembentukan hubungan asosiatif antara stimulus dan respon yang berulang-ulang. Yang delapan adalah pengkondisian selalu disertai dengan ganjalan sebagai penguatan asosiasi antara S dan R. Yang terakhir adalah bahasa manusia merupakan suatu sistem respon yang canggih yang terbentuk melalui pengkondisian operan atau belajar verbal. Di sini B, rasionalisme dalam teori belajar bahasa kedua. Teori belajar bahasa yang termasuk aliran rasionalisme ialah teori tata bahasa universal, yaitu ada teori monitor dan teori kognitif. Teori tata bahasa universal mencakup seperangkat elemen generatikal atau prinsip-prinsip yang secara alami ada pada semua bahasa manusia. Prinsip-prinsip di atas merupakan hasil perangkap pemerolehan bahasa yang mencakup prinsip-prinsip substansif dan prinsip universal formal. Menurut Chomsky, prinsip universal ditemukan oleh anak membentuk tata bahasa inti yang sama dalam semua bahasa. Di samping itu, tata bahasa inti ini di dalam bahasa ada tata bahasa periferal yang tidak ditemukan oleh tata bahasa universal. Krashen mengemukakan model belajar bahasa yang disebut model monitor yang mencakup 5 hipotesis, yaitu ada hipotesis berdasarkan pemerolehan dan peroleh belajar bahasa, hipotesis tentang urutan alamiah perolehan struktur gramatikal, hipotesis monitor, hipotesis masukan, dan hipotesis saringan. Menurut Krasher, belajar hanya dapat berfungsi sebagai monitor bila disertai dengan kondisi yang memadai. Melalui pemerolehan yang terjadi di bawah sadar anak-anak tersebut mendapatkan intuisi bahasa atau rasa bahasa yang tidak diperoleh melalui proses belajar terutama pada tahap awal. Sekian dan terima kasih. Berdasarkan pemerolehan dan peroleh belajar bahasa, hipotesis tentang urutan
alamiah, perolehan struktur gramatikal, hipotesis monitor, hipotesis masukan, dan hipotesis saringan. Menurut Krasser, belajar hanya dapat berfungsi sebagai monitor bila disertai dengan kondisi yang memadai. Melalui pemerolehan yang terjadi di bawah sadar anak-anak tersebut mendapatkan intuisi bahasa atau rasa bahasa yang tidak diperoleh melalui proses belajar terutama pada tahap awal. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, ciri dan karakteristik pembelajar bahasa kedua, yaitu terdapat 7 kelompok. Yang pertama, usia. Perbedaan usia pembelajar bahasa kedua akan membedakan proses pembelajar bahasa keduanya. Menurut Brown, membagi usia pembelajar bahasa kedua terdapat dalam 3 kelompok umur. Yang pertama, kelompok anak-anak. Hingga usia 11 tahun, anak-anak masih berada dalam fase perkembangan. Karena anak-anak hanya berpusat kepada konteks saja. Anak-anak itu hanya berpusat kepada apa yang kita ajarkan. Seperti itu. Yang kedua, kelompok remaja. Pada usia 12 tahun, remaja ini memiliki kapasitas intelektual yang diperkaya dengan kemampuan berpikir operasional. Jadi, remaja ini tuh mampu menyelesaikan setiap persoalan yang ada dengan cara berpikir operasional. Seperti itu. Yang ketiga, dewasa. Dewasa ini tuh lebih mampu menangani setiap permasalahan yang ada. Karena mereka diperkaya dengan pemikiran yang abstrak, yang lebih berkembang, yang mampu memahami sebuah segmen yang tidak terikat di dalam konteks pembelajaran bahasa kedua. Selanjutnya itu yang kedua, ada intelijensi atau IQ. Jadi setiap individu ini pasti mempunyai kecerdasan yang berbeda-beda dong. Nah, jadi setiap individu tuh memiliki kecerdasan bahasa yang berbeda, sehingga mereka juga memperoleh hasil yang berbeda-beda dalam pembelajaran bahasa kedua ini. Seperti itu. Yang ketiga, kepribadian. Kepribadian ini terbagi dalam 2 kelompok. Yang pertama, introvert dan extrovert. Introvert seperti yang kalian ketahui, mereka hanya menyendiri, ya kan, berdiam di kamar, seperti itu kan. Terus ya bergaulnya dengan mungkin melalui by phone, tidak seperti ekstrovert. Kalau ekstrovert kebalikannya dari introvert, dia ini lebih suka bersosialisasi. Jadi dibandingkan dengan pembelajar yang introvert, pembelajar dengan kepribadian ekstrovert ini akan lebih banyak memperoleh bahasa keduanya. Karena yang seperti tadi saya jelaskan, ekstrovert ini tuh lebih mudah bergaul atau berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat, ada emosi. Yaitu terdapat 2 kelompok. Yang pertama, emosi positif atau emosi yang menyenangkan, yaitu menimbulkan perasaan positif pada orang yang mengalaminya, diantaranya seperti cinta, sayang, kagum, dan lain-lain. Nah, emosi positif ini tuh dapat membantu pembelajar bahasa kedua, membantu mempercepat belajar bahasa kedua dibandingkan dengan emosi negatif, emosi yang tidak menyenangkan. Karena kalau emosi negatif belajar bahasa kedua, membantu mempercepat belajar bahasa kedua dibandingkan dengan emosi negatif, emosi yang tidak menyenangkan. Karena kalau emosi negatif ini tuh dia itu seperti sedih, marah, takut. Nah, jadi sehingga emosi negatif ini tuh akan memperlambat dalam proses pembelajaran bahasa kedua. Selanjutnya itu sikap pembelajar. Sikap pembelajar ini tuh dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, sikap positif. Pembelajar dengan sikap positif menganggap bahwa bahasa kedua yang dipelajarinya ini bermanfaat bagi dirinya. Sehingga jika kita orang yang bersikap positif, pasti kita menganggap jika pembelajaran bahasa kedua ini bermanfaat bagi kita, dan itu tuh akan membantu dalam proses pembelajaran bahasa kedua. Nah, selanjutnya itu ada sikap negatif kan. Kalau pembelajar dengan sikap negatif beranggapan bahwa bahasa keduanya itu merupakan tidak ada
manfaatnya buat kita gitu. Jadi kalau kita nganggapnya ini tuh tidak bermanfaat bagi kita, ya udah pasti pembelajaran bahasa kedua ini tuh akan lama, memperhambat gitu. Beda dengan yang positif tadi, yang kita anggap dia bermanfaat buat kita, seperti itu. Selanjutnya itu ada motivasi. Motivasi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada motivasi integratif. Yang motivasi integratif itu tuh motivasi yang timbul karena adanya tujuan menguasai bahasa kedua untuk kepentingan bahasa itu sendiri. Jadi jika kita misalnya seorang warga negara Amerika Serikat menikah dengan wanita asli Indonesia, kemudian warga negara Amerika Serikat harus tinggal di Indonesia. Jadi mau nggak mau itu warga negara Amerika Serikat itu harus belajar bahasa Indonesia karena dia tinggal di Indonesia, seperti itu kan. Yang kedua ada motivasi instrumental. Motivasi instrumental itu motivasi belajar bahasa kedua untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya ketika saya mencari pekerjaan, saya pasti harus mempelajari bahasa kedua tersebut. Karena kan misalnya saya mendaftar atau melamar di pekerjaan perusahaan asing, seperti itu kan. Atau juga bisa juga untuk lulus ujian dan lain-lain. Yang 7 itu minat dan bakat. Setiap individu pasti memiliki bakat yang dibawa dari lahir. Setiap individu yang memiliki bakat pada bidang kebahasaan tentunya akan memiliki minat pada bidang tersebut. Melalui bakat seseorang ini, Serikat itu harus belajar bahasa Indonesia karena dia tinggal di Indonesia, seperti itu kan. Yang kedua ada motivasi instrumental. Motivasi instrumental itu motivasi belajar bahasa kedua untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya ketika saya mencari pekerjaan, saya pasti harus mempelajari bahasa kedua tersebut. Karena kan misalnya saya mendaftar atau melamar di pekerjaan perusahaan asing, seperti itu kan. Atau juga bisa juga untuk lulus ujian dan lain-lain. Yang 7 itu minat dan bakat. Setiap individu pasti memiliki bakat yang dibawa dari lahir. Setiap individu yang memiliki bakat pada bidang kebahasaan tentunya akan memiliki minat pada bidang tersebut. Melalui bakat seseorang ini tuh akan sangat membantu dalam keberhasilan bahasa kedua. Tetapi tanpa bakat pun setiap individu juga bisa memperoleh bahasa kedua melalui minatnya. Nah, jika seseorang ini tuh memiliki minat yang tinggi, pasti dia juga akan berhasil dalam memperoleh bahasa kedua tersebut. Seperti itu, sekian dari saya. Terima kasih. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai faktor penentu keberhasilan pemerolehan bahasa kedua. Poin pertama yaitu faktor motivasi. Dalam pembelajaran bahasa kedua, apabila di dalam dirinya ada keinginan, dorongan, atau tujuan yang ingin dicapai dalam bahasa kedua cenderung akan berhasil dibandingkan dengan orang yang belajar tanpa dilandasi oleh suatu dorongan atau motivasi. Lalu poin kedua yaitu faktor usia. Orang dewasa cenderung lebih cepat memperoleh bahasa dibandingkan dengan anak-anak. Hal ini dikarenakan otak orang dewasa berfungsi lebih sempurna dibandingkan dengan otak anak-anak. Dan orang dewasa memiliki lebih banyak pengalaman berbahasa dibandingkan dengan anak-anak. Lalu poin ketiga yaitu faktor penyajian formal. Pembelajaran bahasa secara formal memiliki kemiripan dengan tipe pembelajaran formal yang sifatnya non-alamiah serta didukung oleh perangkat formal pembelajaran.
Lalu poin keempat yaitu faktor bahasa pertama. Bahasa pertama ini memiliki pengaruh terhadap pembelajaran bahasa kedua, sehingga pada saat pembelajar menggunakan bahasa kedua, kadangkala sadar atau tidak telah mengalihkan unsur-unsur bahasa pertamanya, sehingga menimbulkan interferensi, campur kode, alih kode, dan kekeliruan. Lalu poin kelima atau poin terakhir yaitu faktor lingkungan. Nah, lingkungan ini sangat berpengaruh juga dalam pembelajaran bahasa kedua. Sekian dan terima kasih. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan tuliskan pertanyaannya di kolom komentar yang tertera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.